Baru aja kita lagi dikejutkan dengan ada masalah pajak ya. Jadi di oknum-oknum di pajak. Ya, banyak teman gua nih ya, oknum di pajak, tapi ini kan kita nyebutnya oknum. Karena saya percaya betul masih banyak yang bagus. Itu yang kita harapkan, sikap kenegarawan yang benar ya. Biasanya anak buah melakukan kesalahan defend. Betul. Dan ini juga dilakukan oleh Kapolri kan keren banget ya, dan tidak defend ya. Iya. Pasti gitu. Defensif apa? Temennya ini gue dengar suka jalan bareng-bareng ya. Ini nih itu agen gosip. Istirahat gosip lah. Maksudnya beliau butuh masukan dari itu ibu ya. Benar, dua pemimpin itu bereaksi atas dan sangat cepat dan positif. Iya, sangat positif. Dan dia mengakui itu sebenarnya berat loh. Maksud saya kalau saya Sri Mulyani berat. Maksudnya Eselon 3 punya 56 miliar, itu yang diakui loh. Yang nggak diakui berapa? Ya termasuk itu Moge sama Rubicon kan tidak di LHKPN tuh. Tidak, iya makanya. Bukan cuma ini nomornya bisa nomor yang nggak sesuai kan ajaib banget. Dan tidak bayar pajak juga katanya. Dan tidak bayar Dan itu langsung kemana-mana. Rubicon minggu lalu gitu tim sudah ke lapangan, benar itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, STNK dan PKB-nya gitu. Dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang sana. Itu kan jadi ya kita akui Ibu SMI melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Iya. Tapi homeworknya dia ada 14.000 ternyata yang belum melakukan pelaporan. 13.000 atau 14.000? Iya, kurang lebih. Ya, iya. Ada sekian berapa persen? 13.000 kalau aku ingat tuh. Ya, ada mungkin hampir 30% atau dari teman-teman di sana itu yang belum melaporkan LHKPN tuh. Iya, jadi petugas pajak tidak bayar pajak. Akhirnya isunya adalah udah kita nggak usah bayar pajak aja, gue bete nih gitu kan. Nah itu yang nggak benar gitu. Jadi gitu. menurut saya tahu banget ya. Kita butuh pajak. Perkara ada oknum, lagi-lagi oknum. Ini pajak itu kan masalah gayus, gue aja kena bro. Iya kan, sebagai ya gue sih bukan orang pajak ya, tapi kan teman-teman gue semua. Ya sebagian besar kan teman saya kenal mereka ya gitu. Jadi menurut saya nggak begitulah. Karena tapi kita sepakat, kita marah dengan kelakuan oknum. Saya nyebutnya oknum, karena saya percayalah nggak semuanya. Itu jujur gue secara pribadi ngamuk sebenarnya, karena gini. Ya gue lihat posting-posting lo. Karena gue orang, bro, gue bayar 9 digit bro. Wih keren banget ya. Emang lu aja? Ngeri. Ini gue di antara orang kedua 9 digit nih, ngeri kali. Gue berhak mangkal gitu loh. Bener, gue berhak mangkal karena gue taat pajak, gue begini gitu ya. Gue kadang-kadang wah gitu loh kayak gitu. Jadi ini mengekspresikan kemangkalan gue gitu loh. Gue putar aja terus itu supaya pajak lebih benar gitu. Supaya pajak lebih benar. Iya, kita berharap gitulah. Kan polisi kita udah terbuka lah, tsunami lah ya. Tsunami Polri, sekarang tsunami pajak. Sekarang pajak gitu. Dan saya pikir masalah ini kan tidak di dua instansi ini saja. Oh enggak banget. Ya, mungkin banget. Nah, justru menurut aku ini jadi momen model bahwa ada dua tokoh nasional yang sangat care dengan apa yang terjadi, kemudian berani jujur dan berani menindak ke dalam. Ini kan masalahnya kan, orang cenderung kan blaming keluar. Nah ya kayak sekarang lagi rame-rame lagi kan kasus yang lagi rame ini kasus AW lagi juga rame. Nah ini Pak Prabowo nih gimana nih kalau ini? Aku nggak ngerti. Kalau aku percaya aku cuma gini ya, karena ada yang bilang bahwa kenapa Bu Kony ngelindungi koruptor. Loh, kok ngelindungi koruptor? Aku tuh cuma bilang ini ada kasus, ya kan? Gue nggak tahu yang salah siapa. Ya kan, karena terlalu panjang nih sidangnya. Dari tahun berapa nggak selesai? Yang orbit aja udah selesai, 1, 2, 3 udah jelas tersangkanya. Ini nggak jelas, tapi terus si heli canggih ini tuh nggak boleh terbang gitu loh. Dan orang tuh lupa bahwa Pak Gatot tuh mesti lihat, ini kan bukan cuma semata Pak Gatot anti korupsi, tapi kalau mengerti pengadaan heli ini tuh dari awal, ini tuh ada persaingan brand, persaingan pabrikan. Nah disinilah saya mau ngomong tentang pentingnya misalnya Kemhan itu seriusin deh soal KKIP itu, Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Apa kabar Komite Kebijakan Industri Pertahanan? Karena kan sekarang walk out tuh ngambek Pak Surya Prabowo. Mungkin ini sekalian aja sudah bersih-bersih polisi, bersih-bersih Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak, sekarang bersih-bersih Kementerian Pertahanan kayak ini. Semua harus bersih sebenarnya. Tapi gini, kalau ngomong semua, kita mendingan juga bikin urutan. Mana sih yang paling besar anggarannya? Nah.
Jangan-jangan Departemen Agama juga harus bersih-bersih Oh banget. iya, gitu. itu kan dianggap satu lembaga juga yang aduh. Pendidikan juga gede banget. Pokoknya kita tahu dulu Quran aja dikorup ya, kebenaran ada kasus kan, kan bayangkan. ngeri kan. Nah, jadi Mengerikan. maksud aku apa yang dicontohkan oleh Pak Kapolri, oleh Bu Sri Mulyani ini harusnya diikuti oleh para pemimpin-pemimpin lainnya karena ini tuh satu indikasi bahwa mereka tuh care. Jangan bilang Bu Sri Mulyani kemudian nggak digoyang loh. Secara politis ada senyap-senyapnya Iya, sih. iya, iya. You know the story Ini kan. Kayaknya lanjutin AW 101 kayaknya boleh nih. Iya ya. Jadi Gitu. ini menurut saya ya, apa kita kan mau sebentar lagi 2024 ya, yang apa secara konstitusi kita mengatakan akan terjadi pergantian kepemimpinan nih. Betul. Secara konstitusi nih. Iya. Kan belum dirubah. Belum. Ya, jadi menurut saya ini tuh apa aspirasi masyarakat banget. Bisa nggak kita ya ke depan itu Indonesia itu ya leader-leader yang nyalon nih siapapun dia, ini dong yang diusung. Karena kita concern banget dengan negara kita. Oh ya, Ya, iyalah. korupsi terjadi hampir di semuanya nih, Bu. Makanya saya sepakat kalau Pak Helmi bilang bahwa kita tetap harus bayar pajak, bahwa ini hanya oknum. Iya. Tetapi kita juga harus yakin kita bisa mengawasi penuh gitu. Kan ngeri nih, kita semua dikejar-kejar pajak gitu ya. Iya. Duitnya nggak jelas. Terus uangnya akhirnya kayak begini. Inilah yang kita berharap KPK itu lebih gimana gitu ya. Lebih Dan tegas. sekarang kita lihat bahwa kejaksaan juga galak nih, Bu. Iya kan? Iya, udah Ya. kan beberapa penangkapan terakhir dilakukan oleh kejaksaan. Lebih tegas, iya. Ya, dulu kan sepertinya kan cuma KPK aja gitu ya. Jadi menurut saya kita tuh ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Gua aja kadang-kadang mungkin Mas Woy lebih tahu ya, ketukar-tukar. Ini wewenang siapa sih nangkapin koruptor itu? Jadi- apakah tiga-tiganya boleh? Tapi ada BPK juga loh. Fungsi BPK, kan cuma juga ngawasin, Bu. penting. BPK tidak menangkap, BPK cuma Iya, ngawasin. tapi dia ngawasin, Iya, kan iya. penting dong. Jadi secara KPK itu hadir sebagai anak terpaksa karena sebenarnya udah KB. Sebenarnya di kepolisian itu ada Ada kan? Sebenarnya udah KB. Iya. tapi karena ini nggak jalan, Buatlah KPK. buatlah KPK. Dan KPK itu sebenarnya ad hoc alias 10 tahun aja, habis itu selesai. Iya. Hajar aja semua mulai dari sekarang sampai ke belakang itu dihajar. Nah, kita saat ini memang merindukan bahwa satu pasal bahwa korupsi adalah subversi. Iya, Sehingga boleh kan, dihukum mati. Tapi kan kemarin KUHAP itu ada peringanan hukuman untuk Nah, itu koruptor kan? makanya hukum matinya bahkan tidak bisa Tidak bisa dieksekusi kalau dieksekusi. selama 10 tahun dia dapat surat kelakuan baik. Nah, itulah kapan jerahnya, efek Itu yang kata jerahnya. si Hotman Paris, lah 10 tahun artinya mahal banget tuh. Surat dari siapa tuh yang mengeluarkan? Lapas. Dari Kepala. ketua lapas itu mahal banget. Aduh, makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini gua pusing. Nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang? Ini pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan. You know what he mean lah ya? Iya. Orang itu untuk kan berarti mendapatkan surat surat kelakuan baik Peluang itu. korupsinya malah nggak selesai-selesai. Iya. Gitu, nggak selesai-selesai. Jadi kalau bisa dihukum mati itu sebenarnya sekedar contoh. Jadi saya ingat ada kenapa saya mengagumi Tiongkok di dalam mengelola negara. Iya. Ini jadi saya ada anti Tiongkok di dalam strategi kolonialisasi ekonomi, saya anti, tapi di dalam mengelola negara saya pro. Jadi saya harus jujur. Jadi pejabat di hari pertama itu istri dan anaknya itu dikunjungi ke penjara untuk lihat nih kalau korupsi diginiin loh dan keluarganya. Itu Xi Jinping pertama kali 2013 melakukan karena dia 2013 adalah pemimpin nomor 1 Tiongkok dan itu menjadi tradisi. Atau Jadi ikutin efek North jerah. Korea, atau ikutin North Korea aja. North North Korea kan digandeng, ngobrol aja gitu, tau-tau dus, langsung masuk dia hilang. Ini agak sadis ini. Kita ini kan negara yang sangat religius ya.
Pancasila kita tuh nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa loh. Ketuhanan Kita yang sangat Maha Esa religius gitu. tapi kita spiritualis nggak? Nah beda dong. Jadi negara ini rusak setelah ditemukan tombol like sama share. Iya iya. Di dalam Iya, iya. kita humanis, di dalam kita Keluar baru kita gila keluar kita gitu, buas iya. gitu loh. Iya. Kita Iya. kebalik. Kita ingat kita ya, kebalik, di luar kita kan, cemen. iya, cemen di dalam galak rakyat banget. dihajar.